Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimatullah. Di hari-hari terakhir pada bulan Ramadan tahun ini, tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, yang bersamaan dengan terjadinya kondisi darurat pandemi COVID-19, ada beberapa amal ibadah yang perlu mendapat perhatian secara khusus, penjelasan secara khusus, agar umat Islam tetap dapat melaksanakan ibadah tersebut secara maksimal. Di antara ibadah tersebut yaitu ibadah sholat Idul Fitri. Beberapa organisasi Islam, baik itu Nahdlatul Ulama, bahkan MUI, dan yang terakhir pada tanggal 14 Mei Muhammadiyah juga mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat pandemi COVID-19. Menurut surat edaran tersebut ada beberapa poin. Saya ambil poin-poin terpenting saja. Pada nomor 4 disebutkan bahwasanya hukum sholat Idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, tapi tidak sampai pada hukum wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun mendapati 9 kali bulan Syawal, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah sholat Idul Fitri. Meskipun demikian, beliau juga tidak memberi sanksi hukum terhadap orang yang tidak mengerjakannya. Oleh karena itulah kemudian disimpulkan hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat utama. Dalam kondisi normal, di poin yang kelima disebutkan sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha dikerjakan di lapangan. Kemudian pada butir yang keenam, bagian A, disebutkan apabila pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah yang akan datang, keadaan negeri Indonesia oleh pihak yang berwenang yaitu pemerintah belum dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19, belum aman untuk berkumpul orang banyak, maka sholat Idul Fitri yang secara normal dilaksanakan di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Hal itu untuk memutus rantai mudorot persebaran virus corona agar kita cepat terbebas darinya, dan juga dalam rangka tindakan preventif untuk menghindari agar kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan, serta menghindari madorot yang lebih besar. Di bagian B kemudian disebutkan karena tidak dapat dilaksanakan secara normal di tanah lapang atau di lapangan sebagaimana mestinya akibat dari kondisi lingkungan yang oleh pemerintah belum dinyatakan aman untuk berkumpul banyak orang, maka sholat Id bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing
bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti melaksanakan sholat id di lapangan. Jadi tidak karena dilaksanakan di lapangan kemudian dipindah ke masjid. Sebab kalau dipindah ke masjid tetap saja menyebabkan berkumpulnya banyak orang dan sangat berisiko. Sehingga sholat id pada tahun ini jika memang kondisinya belum memungkinkan untuk berkumpul banyak orang, hendaknya sholat id dilaksanakan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga. Meskipun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh mengancam, mencemooh atau mengejek secara agama orang yang tidak melaksanakan sholat id. Ya karena sholat id hukumnya adalah sunnah muakkad tadi itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehingga sekali lagi kami simpulkan bahwasanya pada tahun ini, tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini, karena kondisi darurat pandemi COVID-19, maka sholat Idul Fitri bagi yang menginginkannya bisa dilaksanakan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga. Nah, karena adanya edaran dari berbagai organisasi Islam, juga dari MUI, bahkan mungkin juga Kementerian Agama yang seperti itu, maka tentunya pada tanggal 1 Syawal nanti akan banyak umat Islam yang melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Dan tentu akan muncul banyak imam dan khotib di lingkungan kita. Karena tadi rumah-rumah mengadakan sholat id sendiri-sendiri, maka kan setiap rumah ada imam dan khotib sholat id. Sementara kalau kita perhatikan banyak di antara umat Islam ini yang belum siap untuk menjadi imam dan juga sekaligus khotib di rumahnya masing-masing. Mengapa? Ya karena belum pernah menjadi imam dan khotib. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya kami akan menjelaskan ya secara rinci, secara berurutan bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Sebelum kaifiyah sholat Idul Fitri kami sampaikan, ada beberapa hal yang perlu juga kita laksanakan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, seperti ketika kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri ke tanah lapang. Beberapa hal tersebut, yang pertama yaitu hendaknya kita tetap melaksanakan mandi di pagi hari, boleh di waktu subuh, boleh sesudah sholat subuh sebelum sholat id, yaitu mandi seperti mandi besar atau seperti mandi wajib. Sahabat Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian yang kedua, sesudah mandi menjelang kita melaksanakan sholat id, hendaknya kita memakai wewangian dan memakai pakaian yang terbaik. Hasan bin Ali, yaitu cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata bahwa Rasulullah memerintahkan kami memakai pakaian yang terbaik dalam 2 hari raya dan memberi
wewangian pada pakaian yang kami pakai, dan menyembelih binatang yang paling berharga di saat Idul Adha. Dengan demikian, berdasarkan riwayat ini dapat kita pahami bahwasanya sesudah kita mandi di pagi hari pada tanggal 1 Syawal, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, hendaknya kita pakai pakaian yang terbaik dan diberi wewangian, meskipun kita sholat di rumah. Kemudian yang ketiga, yaitu hendaknya kita makan terlebih dahulu sebagai tanda bahwasanya pada hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi. Jadi kita berbuka di pagi hari, makanya namanya Idul Fitri, kembali berbuka. Pagi hari kita kemudian makan. Dalam salah satu riwayat dari sahabat Buraidah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat pada pagi hari raya Idul Fitri kecuali beliau makan terlebih dahulu, dan tidak makan pada hari Idul Adha kecuali beliau pulang dari sholat. Dengan demikian, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dianjurkan untuk berbuka terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Makan di sini tidak harus makan besar, tidak harus makan nasi, tapi bisa juga dengan makan 3 butir kurma, 5 butir kurma, kemudian minum air putih. Yang penting menjadi tanda bahwasanya pada hari itu kita sudah tidak berpuasa lagi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, yaitu kita persiapkan tempat yang akan kita gunakan untuk sholat di rumah kita. Kalau di rumah itu ada musholahnya, ya bisa dilaksanakan di musholah tersebut, asal mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Kalau di musola misalkan terlalu sempit, tidak mencukupi, bisa dilakukan di ruang keluarga atau mungkin juga bisa di ruang tamu. Dan hendaknya dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitrinya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesudah itu kita menuju ke pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri yang waktunya kita kerjakan kalau secara umum di masyarakat kita itu dimulai pada pukul 07. Intinya waktu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu sesudah matahari terbit. Jadi jangan terlalu pagi sebelum matahari terbit. Tunggu matahari terbit sampai kemudian 15 menit atau setengah jam, nah baru kita melaksanakan. Jadi boleh ya jam 7 itu sudah kondisi normal, matahari sudah naik. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita mulai untuk kaifiyah sholat Idul Fitri. Pelaksanaan sholat Idul Fitri tidak didahului dengan adanya azan dan juga iqomat. Jadi tidak perlu pakai azan dan juga tidak perlu pakai iqomat. Meskipun itu dikerjakan di tanah lapang, apalagi di rumah masing-masing. Dan juga tidak ada keterangan atau penjelasan mengucapkan kalimat-kalimat lain, misalkan as-sholatul jami'ah, itu juga tidak ada. Sehingga ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri, ya imam berdiri kemudian diikuti oleh makmum anggota keluarga itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri tidak perlu didahului dengan sholat qobliyah. Jadi tidak ada sholat sebelum Idul Fitri dan juga tidak ada sholat sesudah Idul Fitri. Ya cukup sholat Idul Fitri itu saja. Berapa rakaat? 2 rakaat.
Jadi sholat Idul Fitri dikerjakan sebanyak 2 rakaat tanpa didahului sholat sunnah lain ataupun diikuti sholat sunnah yang lain. Tidak ada qobliyah sholat Idul Fitri, juga tidak ada ba'diyah sholat Idul Fitri. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas menyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusolli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak sholat sebelumnya dan juga tidak sholat sesudahnya. Kemudian sholat Idul Fitri diawali dengan takbiratul ihram seperti sholat-sholat biasanya. Tentu sebelum kita bertakbiratul ihram kita berniat di dalam hati. Saya kira niat tidak perlu dilafalkan dalam bentuk lafaz-lafaz lain, cukuplah niat itu menjadi bagian dari hati kita. Kemudian kita bertakbiratul ihram, mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan secara sempurna seperti ketika kita sholat yang lain. Sesudah kita bertakbiratul ihram, kemudian kita bersedekap, kemudian dilanjutkan dengan bertakbir jawaid sebanyak 7 kali, membaca Allahu Akbar. Dan pada masing-masing takbir jawaid 7 kali, takbir jawaid itu artinya takbir tambahan. Jadi ada takbir tambahan 7 kali. Di saat kita melakukan takbir jawaid itu membaca kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti saat takbiratul ihram tadi sebanyak 7 kali. Dan di antara 7 kali takbir tadi, di antara takbir-takbirnya tidak ada bacaan-bacaan khusus. Mungkin di media sosial Bapak-bapak, Ibu-ibu mendapati ada penjelasan bahwasanya di antara takbir-takbir jawaid itu ada yang membaca kalimat-kalimat thayyibah, ada yang membaca sholawat kepada Nabi, atau mungkin bacaan-bacaan yang lain. Tapi sepanjang yang kita pahami dari nas atau dalil-dalil yang ada, tidak ditemukan Rasulullah itu membaca di antara takbir-takbir jawaid tersebut. Nah, sesudah bertakbir jawaid yang ke-7, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya doa iftitah dibaca sesudah takbiratul ihram sebelum takbir jawaid. Tapi ada juga yang berpendapat doa iftitah dibaca sesudah takbir jawaid sebelum membaca Al-Fatihah. Saya lebih cenderung memahami membaca doa iftitah dilakukan sesudah takbir jawaid sebelum Al-Fatihah. Dalam ketentuan majelis tarjih ini tampaknya belum ada penjelasan, belum ada penjelasan. Tapi kalau kita baca dari hadis Abu Hurairah ketika beliau bertanya tentang diamnya Rasulullah SAW di saat sholat sesudah takbiratul ihram dan Al-Fatihah. Jadi sesudah Rasulullah itu membaca takbiratul ihram dalam sholat biasa itu Allahu Akbar, beliau kemudian diam. Beberapa lama kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Nah, ketika diam itu sahabat Abu Hurairah bertanya, apa yang kau baca wahai Rasulullah ketika engkau diam di antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah itu? Rasulullah kemudian menjelaskan, aku membaca doa Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Nah, karena Rasulullah itu membaca di antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah, maka lebih pas kalau doa iftitah di dalam sholat Idul Fitri itu dibaca sesudah takbir jawaid sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, sesudah membaca doa iftitah dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah secara sempurna sampai kemudian takmin. Tentu bacaan Al-Fatihah karena ini sholat berjamaah,
bersama anggota keluarga, maka bacaan Al-Fatihahnya dijaharkan, dikeraskan. Begitu juga dengan takminnya, yaitu bacaan amin. Dan dilanjutkan kemudian membaca surat dari Al-Quran. Rasulullah menganjurkan agar di rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi bagi para jamaah yang nggak hafal surat tersebut, ya boleh baca surat yang lain yang dihafal. Jadi tidak, tapi kalau hafal surat apa silakan, tapi kalau tidak ya surat yang hafal lah dibaca, tidak apa-apa. Kemudian sesudah selesai membaca surat Al-Quran dilanjutkan dengan ruku seperti biasa, kemudian i'tidal, berdiri kembali, bangkit dari ruku, kemudian melakukan sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian berdiri ke rakaat yang kedua sambil mengucapkan takbir intikal, Allahu Akbar, ya, bergerak berdiri kemudian bersedekah tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi pada saat takbir intikal, ya, berdiri menuju ke rakaat yang kedua tanpa disertai mengangkat kedua tangan. Begitu berdiri kemudian langsung bersedekah. Sesudah bersedekah kemudian melakukan takbir jawaid 5 kali. Di saat melakukan takbir jawaid 5 kali ini kemudian diikuti dengan mengangkat kedua tangan. Jadi masing-masing takbir tadi itu dengan atau sambil mengangkat kedua tangan. Dan sama dengan rakaat pertama tadi, tidak ada bacaan-bacaan tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Dengan demikian kalau kita hitung takbirnya, pada rakaat pertama tadi itu jumlah takbirnya menjadi 8 kali, takbiratul ihram dan 7 tambahan takbir jawaid. Nah pada rakaat yang kedua ini takbirnya menjadi 6 kali. 1 takbir intikal, takbir perubahan berdiri tadi, dan 5 takbir tambahan. Sesudah kemudian membaca takbir yang kelima, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah secara sempurna, jahar, kemudian membaca surat. Nah pada rakaat kedua Rasulullah menganjurkan atau Rasulullah biasanya ya atau seringkali Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah, bagi yang hafal. Bagi yang tidak hafal boleh membaca surat yang lain. Sesudah selesai membaca surat kemudian ruku seperti biasa, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi dan duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi dan membaca doa, kemudian salam. Selesailah sholat Idul Fitri kita. Jadi sebenarnya beda di antara sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain itu terletak pada adanya takbir tambahan, takbir jawaid. Rakaat pertama tadi 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Nah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesudah kita menyelesaikan sholat Idul Fitri, karena tuntunannya adalah ada khutbah, maka diharapkan ya tetap diadakan khutbah. Jadi yang menjadi imam tadi itu kemudian berkhutbah untuk anggota keluarganya. Ya khutbah tidak harus panjang, yang penting rukun-rukunnya khutbah itu dibaca. Khutbah diawali dengan mengucapkan salam, kemudian memuji Allah, baca kalimat tahmid, kemudian bersyahadat, dan kemudian baca sholawat Nabi, kemudian membaca ayat Al-Quran, baru kemudian menyampaikan pesan-pesan singkat. Ya terserah pesannya apa saja, atau kalau mau menyampaikan ayat Quran diartikan, dibaca, kemudian disampaikan pesannya. Sudah selesai kemudian ditutup dengan doa. Khutbah di dalam sholat Idul Fitri
hanya 1 kali, tidak 2 kali seperti khutbah Jumat. Jadi tidak perlu ada khutbah yang kedua, jadi cukup sekali setelah selesai menyampaikan pesan-pesan tadi, kemudian ditutup dengan doa. Ya doa yang juga biasa dibaca saja, boleh pakai bahasa Indonesia, juga boleh pakai bahasa Arab. Selesai, sempurnalah kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri kita. Khutbah diakhiri dengan salam, kemudian selesai. Saya kira ini Bapak Ibu. Jadi monggo lah nanti bisa untuk dipraktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat Idul Fitri bersama keluarga. Sehingga nanti hikmahnya di tahun depan, nah itu kan potensi imam dan khotib di lingkungan kita kan jadi banyak karena sudah punya pengalaman menjadi imam dan khotib di rumah masing-masing. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.